Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan Juni. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Oke, fokus ke kartu ini buat Libra, aku akan shuffle untuk energi kamu di bulan Juni. Aku harap buat Libra semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke. Dan ini energi banyak orang tentunya. Jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini aku akan baca tentang finansialnya kamu, percintaannya kamu, ya, keuangannya kamu dan kesehatan kamu ya. Oke, di bulan Juni aku melihat beberapa dari kamu akan sangat menikmati hidup, ya. Sangat menikmati hidup, karena apa ya? Capek mikir-mikiran yang berat-berat ya, capek. Jadi sekarang saatnya kita enjoy, begitu ya. Mungkin dengan ke-enjoy-an kamu itu juga, di sini ada accept compliment. Kamu seperti memberikan penghargaan pada diri kamu sendiri. Ya, mungkin saja bagi kamu yang capek bekerja, terus ya aku butuh istirahat dong, aku butuh liburan, aku butuh manjakan diri gitu ya. Nah, di situ kamu lakukan di sini, ya. Mungkin saja ada beberapa dari kamu di bulan Juni nantinya ya, itu akan berpergian, mungkin mau ada yang pulang kampung, liburan ya. Mungkin liburan anak sekolah, mungkin masih lama ya di pertengahan Juni ya kali ya. Nah, mungkin saja ada planning sih. Ya, mungkin saja dari mulai saat ini, kamu sudah banyak mempersiapkan segala sesuatunya ya di bulan Juni itu kamu harap semua itu terrealisasi. Oke? Nah, di sini juga ada. Kamu bahkan seperti di dunia pekerjaan misalnya ya. Kamu akan mendapatkan penghargaan. Entah itu karena kualitas kerja kamu, karena kamu memang pantas untuk mendapatkan itu ya. Seperti ada rezeki-rezeki yang membuat kamu kayak bahagia banget. Karena rezeki ini tadi ya, mungkin saja kamu akan, "Oh, ada rezeki lebih nih," gitu ya. "Kita liburan yuk," gitu. Mungkin ada yang sudah menikah, ngajak keluarganya, atau kamu yang mungkin, ngajakin teman gitu ya, atau bersama-sama bareng-bareng pasangan gitu. Nah, ada di sini beberapa dari kamu ya. Itu juga bentuk mengapresiasi diri kamu, memberikan penghargaan, ya. Nah ini, jadi di bulan Juni nantinya ini akan banyak ya, hal-hal yang membuat kamu kayak, "Oh, aku harus melakukan ini, aku harus melakukan itu, aku harus, merealisasikan begini loh," gitu ya, ada. Jadi banyak persiapan-persiapan kamu nantinya, mulai saat ini di bulan Juni semoga aja semua terrealisasi, oke? Nah, kalau dari segi percintaan aku lihat ada Tower the Truth. Ada yang akan mengatakan sebuah kebenaran di sini kepada kamu. Ada seorang mungkin yang akan berkata jujur kepada kamu, ya. Mungkin saja di Juni nanti seseorang ini akan berkata kalau aku itu suka sama kamu, aku itu sayang sama kamu, ya. Atau aku ingin kembali ke kamu. Nanti kita akan detail lihat di kartu percintaan kamu ya. Nah, jadi ada seseorang yang akan berkata jujur kepada kamu nantinya. Ya, tentang apakah itu? Mungkinkah ingin memperbaiki hubungan atau dia ingin menikah dengan kamu ya. Banyak hal yang mungkin ingin dia bicarakan. Atau selama ini ada nih yang menjalin satu hubungan dengan kamu, tetapi dia menyimpan sebuah rahasia. Nah, rahasia itulah yang mungkin dia akan ungkapkan ke kamu. Atau mungkin tentang keburukannya, kekurangannya. Aku sebenarnya suka ngupil loh gitu ya, atau aku sebenarnya suka kentut di depan umum loh gitu ya, ada begitu ya. Nah, tetapi itunya mungkin bukan itulah ya. Banyak yang mungkin akan diungkapkan kepada kamu. Oke? Nah, jadi ada juga nih beberapa dari kamu akhirnya di bulan Juni, kamu akan kayak ngerasa santai ya menjalankan hidup ini. Begitu sangat santai. Kenapa? Karena satu persatu ya, yang kamu usahakan, yang kamu perjuangkan dulunya di bulan-bulan sebelumnya, itu mulai kelihatan. Ya, apa yang sudah kamu persiapkan dari awal, itu ternyata udah bisa kamu miliki, udah bisa kamu dapatkan.
Oke, ini yang terbaca. Atau ada juga sih beberapa dari kamu yang kayak pengen, "Oh, aku di bulan, depan, di bulan Juni depan," gitu ya, "aku pengen sendiri aja, aku pengen bermeditasi," gitu loh. "Aku pengen liburan itu aku nggak pakai teman-teman, nggak pakai orang-orang, aku pengen sendiri," gitu. Ada juga seperti itu ya. Tapi itu hanya dalam apa ya, dalam case-case di mana seseorang yang memang udah kayak lelah dalam mungkin menjalin suatu hubungan yang toksik, atau mungkin dia penuh dengan, apa ya, orang-orang yang, manipulatif ya, sehingga dia kayak udah tidak merasa percaya sama siapapun. Sulit untuk dia mengungkapkan kepercayaan dia lagi, gitu loh, menunjukkan kepercayaan dia lagi kepada siapapun. Ya ini dia, ada juga beberapa dari kamu ya, mungkin ini nggak banyak ya orangnya, oke. Nah di sini ada listan. Jadi di bulan depan kamu itu akan banyak mendengarkan. Mungkin saja kamu butuh nasihat ya, atau kamu butuh kayak wejangan-wejangan yang gimana gitu ya, yang ibarat kata itu support, memberikan masukan kepada kamu ya, sehingga kamu jauh lebih baik dari saat ini. Ya namanya kita manusia, ya terkadang, kita tidak hanya bisa berbicara atau memberikan, eee, omongan, enggak, tapi kita ada waktunya juga kita mendengarkan. Ya mungkin saja teman-teman kamu ada yang pengen curhat nih sama kamu siap mendengarkannya. Tapi ada juga sih waktu-waktu kita nggak mood gitu ya, nggak mood dengerin curhatan teman ataupun apa ya. Nah tapi kamu selalu mendengarkan, apalagi hal-hal yang positif, itu akan membuat kamu kayak ngerasa termotivasi, diri kamu itu merasa kayak bersemangat lagi gitu ya. Ini yang aku rasakan. Jadi beberapa dari kamu nantinya, aku melihat apalagi ada seseorang yang mungkin akan berkata jujur kepada kamu, mungkin akan berkata mengakui kesalahannya atau bagaimana gitu ya. Nah jadi, apalagi dengan listan nih, listan ini banyak orang-orang yang mungkin yang kamu dengar, mungkin, mereka-mereka menceritakan tentang masalah hidupnya dia ya, bicara tentang hal-hal yang memang dia butuhkan sebuah nasihat dari kamu, ya bisa begitu, oke? Nah di sini ada Five of Cup. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Temperance kebalik, ini juga kebalik ya. Ada Sagittarius, ini juga di Hierophant kebalik. Ada Virgo, oh bukan Taurus ya maaf, ada Taurus. Oke ini begini ya. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Knight of Wands. Ada di Empress kebalik. Wah, ini banyak kebalik ya. Atau Taurus, ada The Fool. Ada Gemini. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat ya, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Nah, jadi kalau di kartu tarot ini kita bisa saja ya menceritakan apa yang sudah terjadi pada kamu. Nah, terlihat jelas sekali di mana kamu merasakan ada kondisi kegalauan dalam diri kamu, ya, kekecewaan, sulit untuk melupakan, ya. Ini seperti kamu itu kayak pengen menerima sebuah bantuan gitu loh. Kamu pengen healing dan aku juga lihat di sini, kamu akan benar-benar kayak bisa memaafkan seseorang. Ini juga forgiveness ya, rejoin the world ya. Kamu akhirnya mencoba untuk, masuk ke dalam dunia yang lebih positif lagi gitu loh. Karena kamu sudah capek mungkin terhubung dengan orang-orang toksik, orang-orang manipulatif ya. Itu membuat kamu lelah. Nah, tapi kamu akan bisa memaafkan. Ya, kamu akan lebih bisa memaafkan di sini. Kamu sudah bisa healing, sembuh dari kesedihan, sembuh dari kekecewaan, ya. Jadi kalau dari segi kesehatan kamu akan benar-benar kayak apa ya, kayak bersemangat untuk menyembuhkan diri kamu, terutama itu yang, jika kamu merasa sulit melupakan seseorang, move on ya. Kamu pengen healing, kamu pengen move on. Tapi pada akhirnya kamu akan bisa move on, karena kartu kamu bagus sekali di sini, oke? Nah, ada juga sih, tapi awalnya kamu tuh sulit memaafkan, namun pada akhirnya kamu bisa memaafkan mereka, ya. Itu yang terbaca di sini, oke? Ini Temperance. Pernah suatu ketika hidup kamu tidak imbalance, self indulgence ya. Kamu berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan kestabilan kamu, ya. Dan dengan begitu akhirnya bisa di sini. Mungkin dengan cara apa? Kamu cara bermeditasi, kamu merenungi ya.
dan pada akhirnya kamu menemukan solusi-solusi untuk bisa mencapai suatu kesuksesan kamu. Oke. Nah, di sini juga ada di hierophant kebalik ya. Ada challenge tradition, ada unconventional lifestyle, ya. Dan aku juga melihat beberapa dari kamu itu kayak apa ya, merasa ada ketidakpercayadirian gitu ya. Seolah kamu pengen bangkit tapi kayak sulit gitu loh. Kayak stuck gitu ya. Nah, kamu kayak merasa kurang kurang ada keyakinan kamu terhadap diri kamu sendiri. Kayak nih, ada kayak ketakutan gitu loh. Aku pengen buka usaha gitu, contoh. Tapi aku takut gagal, aku takut rugi. Nah, kamu belum mencoba, tapi udah takut duluan. Nah, itu salah. Nah, sebaiknya mencoba dulu. Nah, baru kita tahu nih, nantinya kita gagal atau enggak gitu. Kan di situ nantinya kita ada usaha, ada apa ya, ada perjuangan kita ya, yang bisa kita lakukan dan kita juga bisa belajar gitu loh. Jadi apa yang akan kita lakukan sebaiknya kita pelajari dulu, kita kuasai dulu gitu ya, sehingga kita tidak akan mengalami ketakutan. Ketakutan kamu ini tidak beralasan sebenarnya, ya, begitu. Nah, di sini ada King of Wands. Di sini aku juga melihat ya, kamu ini energi kamu itu kayak kayak apa ya, kayak turun naik ya kalau aku lihat ya. Arti kata ada rasa yang ketakutan tapi kamu pengen perjuangkan. Nah, mungkin saja karena kamu sudah banyak mendengar ya, karena kamu sudah bermeditasi gitu ya. Terus ada juga kebenaran yang terungkap. Makanya kamu berusaha ya, berjuang lagi di sini. Oke. Nah, di sini ada di impress. Nah, beberapa dari kamu yang selama ini kurang kasih sayang, kurang mendapatkan hal-hal yang baik gitu ya. Namun pada akhirnya ya, aku melihat ada accept compliment gini ya. Dan di sini kamu akan merasa, oh, akan ada waktunya gitu loh. Aku mendapatkan rasa kasih sayang, kebaikan-kebaikan begitu ya. Apalagi di sini kamu mencoba untuk apa ya, untuk meningkatkan spiritualnya kamu. Spiritual insight ya. Emotional stability, kamu juga mempunyai emosi kamu yang stabil gitu ya. Dan kamu juga akan mendapatkan banyak pengetahuan-pengetahuan ya terhadap mungkin apa yang akan kamu lakukan. Oke. Nah, di sini juga terlihat ada keyakinan kamu yang tadinya kamu tidak yakin, di sini kamu yakin. Kenapa? Karena mungkin sudah banyak mendengar, karena kamu mungkin sudah banyak melakukan hal-hal yang positif ya, sehingga akhirnya kamu dituntun gitu loh, dituntun untuk menemukan sesuatu jalan yang benar. Oke. Apalagi dengan spiritualitas kamu ini yang cukup tinggi ya, yang cukup bagus gitu. Nah, aku juga melihat di sini kamu tidak akan ada lagi ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran. Kamu akan lebih mulus lagi untuk menjalankan sebuah sebuah fase baru di sini ya, kalau aku lihat. Karena kalau udah full tegak lurus, itu ada fase baru yang akan kamu lewati, tapi kamu masih merasakan kekhawatiran. Nah, namun kalau kebalik, itu kamu akan yakin. Kalaupun nanti ada hal-hal yang akan datang, misalnya masalah gitu ya, kamu akan bisa menyelesaikannya. Karena kamu sudah dibentuk menjadi pribadi yang kuat, memiliki power ya, begitu. Oke. Nah, kalau aku lihat dari segi percintaannya kamu. Jadi kalau kesehatan kamu ini yang terpenting, jangan terlalu banyak mikir ya. Terus kalau udah capek ya udah istirahat aja. Jangan kamu paksakan untuk melakukan pekerjaan yang berat-berat begitu. Kamu tinggalkan. Apalagi kalau kamu perempuan. Kamu serahkanlah kepada orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu ya. Oke. Tapi kalau kamu yang single parents di sini, di mana kamu yang usaha, bekerja keras ya, kamu akan selalu diberikan kesehatan di sini. Karena mungkin saja kamu memiliki pemikiran-pemikiran yang positif ya, sehingga kamu akan dijaga dari hal-hal negatif. Akan sulit energi-energi negatif itu datang ke kamu ya, karena kamu kayak sudah membatasi ataupun membentengi diri kamu dengan hal-hal yang positif. Oke, kita akan lihat tentang percintaannya kamu. Seperti apa? Teddy bear. Ada seseorang di sini ya, ingin meminta waktu ya ke kamu. Waktu untuk apa? Bertemukah? Dia pengen ketemu dengan kamu, atau dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke. Tapi aku lihat juga di sini, seseorang yang minta waktu ke kamu itu dia ingin bersenang-senang sih sama kamu ya. Nantinya mungkin kamu akan ketemu nih, atau ada orang-orang yang mulai mendekat ke kamu ya. Dia akan berkata jujur kepada kamu. Ada yang ingin berkata jujur kepada kamu tentang apa? Tentang statusnya dia. Ternyata
dia sudah punya hubungan dengan yang lain. Atau dia ternyata sudah menikah. Padahal antara kamu dengan dia mungkin saja sudah menjalin satu hubungan sudah cukup lama gitu ya. Entah itu 1 tahun, 6 bulan, bahkan udah bertahun-tahun. Di situ dia akan mengatakan sejujurnya, kalau kamu itu memang aku cinta, aku sayang sama kamu. Tapi aku tidak bisa untuk berkomitmen dengan kamu karena aku punya seseorang gitu loh, pasangan, dan aku tidak bisa melepaskannya. Apalagi di sini mungkin yang sudah menikah. Ya, kenapa? Kamu coba mikir, kenapa seseorang tidak bisa melepaskan pasangannya, sementara dia tetap menginginkan kamu, ya? Karena masih ada yang diuntungkan dari pasangannya, ya, masih ada yang diuntungkan. Karena jika laki-laki ataupun perempuan yang akan bisa lepaskan pasangannya, itu karena sudah tidak ada yang diuntungkan lagi gitu ya. Gitu ya, dia tidak ada ketulusan di sini, hanya manfaat yang dia cari. Jadi ini ya, di antara kamu ataupun dia, ada yang, ingin berkata jujur kepada kamu, mengatakan sejujurnya, atau dia, intinya melakukan ini ke kamu. Jadi kamu harus bisa lihat nih, kejanggalan-kejanggalan yang ada, kamu jangan abaikan, oke? Jangan abaikan, oke? Ini ada wedding ring. Ada juga sih beberapa dari kamu yang ingin berkata jujur, "Aku ingin menikah dengan kamu." Ya semoga aja ya, salah satu ini itu ada di pihak kamu. Hal yang baik-baiknya saja ya, yang buruk-buruk kamu buang saja, ya. Tapi ingat juga, jika kamu sudah menikah, terus kamu kayak ngerasa ini bukan energi kamu, kamu abaikan. Tapi jika kamu merasakan ada yang janggal dalam suatu hubungan pernikahan kamu, ya, kamu perlu waspada, kamu perlu mencari tahu, kamu perlu untuk melihat-lihat gitu loh, bener nggak? Atau bisa berkata jujur, saling ngobrol dari hati ke hati, ya, sehingga kita tahu pasangan kita itu bagaimana, ya. Jadi ini ada beberapa dari kamu yang akan menikah, semoga ya, akan menikah di akhir bulan ini atau mungkin di awal bulan, di bulan depan begitu ya maksud saya, ya, akan menikah di sini. Semoga ya, aminkan saja. Ini ada poker face. Oke. Nah, terkadang ada suatu hal yang tidak terlihat oleh kita, itu tiba-tiba datang. Ya, ya mungkin saja saat kamu mungkin bertemu dengan seseorang yang tidak pantas, yang tidak layak. Lalu kamu melepaskan itu, maka ada hal yang tidak terduga nantinya datang kepada kamu ya. Seseorang yang pantas dan ini mungkin akan menikahi kamu. Jadi ini bisa sinkron ya kartunya. Oke, nah ini juga ada Calvin. Ini begini. Ada juga beberapa dari kamu yang sudah mengakhiri hubungan dengan seseorang ya, dan kamu lebih memilih suatu kehidupan baru dengan orang baru. Tidak mau dengan orang yang lama gitu loh. Walaupun orang yang lama ini punya rasa ke kamu, tapi kamu lebih lebih tidak menginginkan dia karena capek gitu, menghadapi dia gitu. Ya, karena di sini juga ada karmik. Beberapa dari kamu juga ini ya, terlihat ada karmik di hubungan kamu dengan dia. Kenapa? Ada cinta, tapi saling menyakiti. Entah itu karena obsesi, takut kehilangan, sehingga terlalu protek berlebihan gitu ya. Ya, protek berlebihan dari dia, sehingga membuat kamu tidak nyaman, membuat kamu kayak ngerasa ini cinta apa apa benci sih gitu ya. Nah, itu membuat kamu kayak ngerasa tidak nyaman, tidak betah bersama dia, merasa terintimidasi gitu ya. Sehingga akhirnya kamu mencoba untuk melepaskan. Karena ada karmik di sini. Ya, mungkin saja waktu yang kamu butuhkan ini untuk merenung. Ini hubungan aku ini wajar nggak ya? Karena kalau jika tidak wajar, ya udah, daripada aku buang-buang waktu, lebih baik aku sendiri gitu ya. Ada juga beberapa dari kamu seperti itu. Oke, nah ini teman-temanku, hal yang mungkin energi kamu di bulan, Juni, semoga ya. Jadi kalau kita coba ambil mungkin dari temanya ini, akan banyak hal-hal yang terungkap nantinya di bulan Juni ya, semoga ya. Apapun itu, semoga yang terungkap itu adalah hal yang baik-baik saja. Oke? Nah, buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.